dihanyutin di sini. Harusnya di kasus yang Teguh ini harusnya dia kena nih, karena nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nggak ada identitas dan segala macam. Ini kan anak tetangga dia kan, anak tetangga istrinya tadi, harusnya ketahuan. Betul, beberapa hari setelahnya tuh dicari nama warga. Ketemulah di sungai itu dalam kondisi kayak yang gue ceritain sebelumnya, di dalam kantong. Harusnya sidik jari segala macam itu masih ada. Cuman ya kayak mana lah kalau udah di air hanyut beberapa hari, udah hilang semua, nggak ketangkap lagi, lolos lagi dia. Dan sejak saat itu dia makin congkak, dia makin ngerasa nggak bisa kesentuh lah sama hukum. Dia balik ke Jakarta dan ngelakuin itu terus-terusan. Banyak lah. Tahun 2004 ada si Ardi di Magelang. Tahun 2007 ada si Rika sama Yusuf. Terus di tahun 2008 ada Rio sama Arif. Dan semua nama yang gue sebutin tadi itu sama kayak sebelumnya, anak gelandangan yang gak ada identitasnya. Si Babe ini bener-bener makin pede dia untuk ngelakuin itu. Bahkan di kontrakan dia, tempat dia tinggal. Karena dia percaya kalau orang-orang di lingkungannya ini percaya aja gitu sama dia. Karena sejauh ini kan image-nya bagus. Tapi kayak sebuah peribahasa, sepintar-pintarnya tupai melompat tuh pleset juga gitu kan. Apalagi 17 tahun ini gak pernah ketangkep nih. Ada satu kali dia ngelakuin tindakan bodoh yang membahayakan dia sendiri. Adrian namanya, Adrian 9 tahun. Babe pikir, dia gak riset-riset dulu dia. Babe pikir si Adrian ini sama lah kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi langsung dieksekusi sama dia di kontrakan itu lah, sama kayak sebelumnya. Terus setelah semuanya selesai dibagi jadi dua lagi, ditaruh satunya di plastik, satunya ditaruh di kardus air mineral gelasan, lo tau kan ya gitulah kurang lebih ditaruh di situ. Yang gila, salah satu dari dua bagian ini ditaruh di depan rumah dia. Pedagang asongan kan ada warung, kan ada bangku panjang gitu loh. Nah ditaruh di bawahnya itu loh. Bangku itu kan yang pasti dipakai sama orang yang beli lah segala macam. Termasuk temen-temennya Adrian, yang anak-anak pang tadi tuh segala macam. Duduk di situ lagi ngobrol sama Babe dan Setin. Dia nggak pernah sadar kalau di bawah kursi atau bangku yang didudukin dia ini ada si Adrian. Sampai di jam 3 malam tuh dia kepikiran, bahaya juga lama-lama aku taruh sini nih lah, aku buang aja lah. Akhirnya dua bagian tadi itu dibuang sama dia. Satu ditaruh di, semuanya di jembatan, satu di jembatan di Cakung, satunya di jembatan yang ada di Pulau Gadung. Tapi ya itu begonya dia, nggak riset-riset dulu. Besok jam 7 pagi setelah, ya berarti 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam setelahnya lah, warga bergeger. Keduanya bener-bener ditemuin sama warga. Rame lah hari itu. Polisi pada datang dan kebetulan di hari itu juga orang tuanya si Adrian ini lah nyariin keberadaan anaknya, karena dari kemarin gak balik-balik gitu. Cuman ya begonya si Hasan tadi itu lah, kalau masih ada wajah segala macam gampang diidentifikasi. Dari situlah ketemu orang tuanya. Dari pengakuan orang tuanya itulah ditanya kan terakhir, anak ini kemana bu, pak gitu. Kasih tahu sama mereka terakhir dia ini pamit ke rumahnya si Babe. Nah dari situlah tuh abis lah.